kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai, maka Allah akan memberimu yang Dia sukai, dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda. Aku meninggalkan TV nasional semuanya, dan Kiai Kanjeng tidak pernah mau apa itu TV One, apa itu Metro, apa itu RCTI, iNews, Sapitrute, kita tidak pernah mau acara di sana. Ya. Diganteni karo aku wis gak nulis Kompas, Tempo, Gatra, wis gak nulis kabeh, aku gak, iku sawah subur tapi aku gak gelem nandur. Paculku tak buat. Artinya saya menghancurkan karier saya sendiri kalau saya mikir karier. Lah aku gak tau mikir karier. Wong aku urip karo Gusti Allah ngono tok. Nah, aku saiki takon, upama Kiai Kanjeng ini ditayangkan di TV nasional, kira-kira kayak sing saiki sing kok delok iki, apa JTV, apa Aswaja, apa TV 9, iku lak gak ono sensor. Ya paling pas meso tit ngono tok ya. Tapi kan mereka menikmati, mereka mengedit sedemikian rupa, dan mereka tidak pernah ngatur kita. Tapi kalau kita diminta oleh Metro TV dan seterusnya, mereka yang ngatur kita. Acara ini cak, sekarang gini cak, pakaian ini cak, di fotonya dari sebelah kanan, jangan sebelah kiri cak. Ngono-ngono kok kayak aturan. Di Makya ono aturan, gak ono aturan. Konsualan gak masalah. Bayangkan di TV kan kudu seragam kon. Iya tak gak? Terus mari ngono gawe yel-yel. Iya tak gak? Terus tanganmu ngene. Di sini kita tidak diatur, dan orang yang tidak berani mengatur kita itu tidak marah sama kita di Makyan. Karena apa? Karena kita membangun saling percaya satu sama lain. Mbak Maulina, waduh. Jano aja suka cemburu. Salah satu contohnya itu ya, prinsip dasar Maknya itu adalah saene iki panggung rek, gak oleh luwih dhuwur, apa meneh kok koyok band-band koyok dangdut saene gak oleh. Harus rendah dan harus langsung bisa ketemu dengan jamaah. Itu berarti apa yang dibangun adalah tanggung jawab dari yang di panggung. Kon yo tanggung jawab, aku yo tanggung jawab. Nah aku ngomong elek didik, saya dapat resiko dari Anda. Ya tak? Dan resikonya tidak terhalangi. Nek kon pentas dukur kan kudu mencolot kon nek kate muring-muring. Apa meneh ana wesine biasa ya. Ini enggak. Saya jadi dengan seperti ini saya harus bertanggung jawab. Maka saya akan mencari yang terbaik untuk Anda. Semua yang di panggung mencari yang terbaik untuk Anda. Dan nyuwun sewu, saiki sing pentasi ya mek Kiai Kanjeng tok. Weleng gak entek terus menerus. Diganteni karo Gusti Allah. Aku gak di media massa, diganteni karo tak kayak YouTube wis nang nunun gitu. Akhirnya kayak YouTube aku. Kayak tekku iku, buka jrek aku mbuh sapa ae setan di sing ngisi gak ro aku. Wis pokoke kadang-kadang isine gak ono aku tapi judulnya aku. Ono iya. Nyenengno iku arek-arek iku. Pokoknya nggak ono jenenge Cak Nun, gempar, skakmat, cespleng apa bilane? Viral. Wow. Cak Nun menang debat, Cak Nun apa mati kutu, mak jeleb, waduh. Yes. Dan aku gak tahu mbak jawab, gak tahu tak uring-uring, gak tahu tak bales, gak tahu blas aku menencep. Aku gak duwe akun Twitter, gak duwe akun Facebook, aku gak lapo-lapo. Pokoknya aku ingin iki. Nek kon menganggap acara iki adalah hikmah, rizki, dan barokah, gainen. Alhamdulillah. Nek kon nganggep iki alat dagang kono sakarepmu, tapi semua masing-masing mendapat resikonya sendiri-sendiri. Aku ngene iki mergo aku kudu bijaksana, tapi nek kok lebone atiku jane ya mesti mangkel lagi. Asli ini masuk gak mangkel. Cuman aku gak mungkin kon ya apa karepmu? Gak mungkin aku ngono iku. Gak apa-apa aku. Ya, tapi kamu jangan percaya sama mulut saya, karena di luar mulut saya ada hati saya juga. Karena aku cinta kepadamu, maka aku tidak semena-mena untuk memarah kepadamu. Tapi engkau harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kadang-kadang gak acara Pak Muzamil.
mangan nih lo di streaming, mangan nih lo mbak, ngobrol ngene iki streaming arek-arek. Nah orang Mbak Via langsung di jabut itu. Mas matiin, ini private, ini keluarga. Mangan lho, ono sing streaming mas. Arek saiki iki aku saiki nek katene sing tak delok sik. Kok moro-moro nok kamera tersembunyi streaming. Oh, streaming. Arek-arek. Saya tidak perlu mengatakan bahwa Anda itu jahat sebenarnya kalau melakukan seperti itu. Tapi Anda kan tahu itu tidak boleh, ya. Muga-muga rezekimu ya barokah rek. Tapi tetep ono resikonya. Nek aku gak muring-muring, gurung karuan Gusti Allah gak muring-muring lho rek. Wong sing duwe aku iki Gusti Allah rene. Aku gak melok duwe awakku dhewe. Aku mulai gak gelem bales awakmu apa sebabe mergo nek tak bales Gusti Allah lah gak bales. Ya tak gak? Misalnya kan langsung tak bales, tak gawe ngene terus Gusti Allah. Lho sampean kok meneng mawon mboten berani kula. Lha wis kok bales ngono. Dan aku gak tahu bales, saya tidak pernah menjawab satu huruf pun loh, semuanya. Tidak pernah saya. Dan saya mengalami era-era sampai sejak zaman Bung Karno sampai sekarang itu sudah berapa era, berapa generasi. Dan saya mengalami seperti itu tidak ada masalah. Artinya awakmu kudu ngerti bahwa yang kamu lakukan itu benar atau salah, baik atau buruk, mudarat atau manfaat, harus kamu tahu itu sendiri ya. Sambil gini loh. Sambil tadi ada yang mengatakan tadi Bu Maulina apa siapa tadi, orang sekarang itu tidak mandiri dalam kebenaran. Maksudnya gini, untuk benar itu perlu menyalahkan orang lain. Mbok bener-bener ngono lho, gak perlu mengkambing hitamkan siapa-siapa. Upama wong liya bener, salah, terus kon sing bener, apa kate kok omongno? Kok simpene apa? Kecuali dia merusak kita baru kita bereaksi. Wong dia gak lapor-lapor, dia ngelakoni laku ma'malukum walana ma'lunaku. Lah gak masalah jane. Apa kok kudu tak omongno? Nek aku yakin bahwa iki bener, ya wis. Gak perlu aku nyalahno sing kono. Meskipun aku ngerti nek kono salah. Jadi semakin lama di Indonesia ini, terutama ya di dunia sebenarnya, tapi di Indonesia ini semakin lama kita tidak akan pernah bisa berdialog. Wis saiki nek aku ngomong Pancasila temenan bubar Indonesia. Tak omongno temenan Pancasila, sila 1, 2, 3, 4. Nek tak omongno gak kuat pemerintah. Gak kuat. Aku ngomongno Islam temen, muring-muring kok kabeh ustad kabeh. Karena aku punya pendapat sendiri, punya tafsir sendiri, dan aku tidak pernah memaksakan nang awakmu toh. Aku tahu tak ngongkon-ngongkon sembayang. Lah gak tahu. Bojone masuk koe lho. Meneng-meneng aku diparani. Cak, matur nuwun sanget lho. Enten napa, Mbak? Masukkan iki sakniki purun sembahyang. Terus, loh, kula mboten tau ngongkon sembahyang ya ngono aku. Loh, nggih ya napa pokoke angger mantun melok makihan niku terus masukkan niku terus pertimbangan uripe niku seje. Terus mulai sembahyang, mulai khusyuk. Pelaku gak tau ngongkon. Lah ngono sih. Jadi Anda itu saya hormati kedaulatan Anda. Sehingga saya juga tidak marah-marah sama Anda, tapi Anda sendiri yang harus mengukur apa yang Anda lakukan benar atau buruk, baik atau benar atau salah, baik atau buruk. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ojo terus anggap urus ini. Aku tahu di Mesir Pak ya. Aku Mbak Via sopo ngono Yudi Kiai Kanjeng waktu itu melbu toko. Aku melbu toko kate tuku barang-barang ngopo di Mesir ngono. Moro-moro sing duwe kan toko ini kosong belum. Sampai 2 jam Mas. Dadi nek aku kate nyopet kate tak jopok iki sak karep-karepku. Tapi tak enteni, iki nang ndi sing dodol iki. Akhirnya 2 jam kae teko. Loh. Kev, saya bilang, Kev, ngerti Kev ini. Ya apa sampean ini? Nang ndi sampean? Terus ini kalau saya ambilin semua tadi kan saya pergi kan Anda tidak tahu. Dia bilang ya itu terserah Anda, dia bilang. Itu bukan urusan saya, itu urusan Anda sama Allah. Menunggu deh. Jadi saya kau kepingin kon, saya kari dodolan aku sak karepmu, tapi urusanmu gak karo aku tapi karo Allah.
Nah, jadi aku saiki iki apa? Sibukku. Nek ana wong jahat karo aku sibukku iki aku sing gare aku repot iku apa? Aku iki gopoh njalukno sepuro awakmu. Entek waktuku suwe-suwe iki. Begitu ana wong jahat karo aku, yang saya lakukan bukan balas tapi ya Allah sampean sepuro iki arek anjane goblok temen iki. Aku kalau saya dijahati orang, saya itu diserap energinya untuk memintakan maaf, mintakan ampun dari Allah kepada dia. Bukan saya sibuk membalas dia. Dan itu ngentekno waktu loh, Rek. Ngerepoti loh ibu. Soalnya aku kudu njalukno sepuro, nek gak iki kualat temen lho Rek iki. Iki iso bodol temen lho, iki kan kursi roda lho suwe-suwe. Mau tak jalukno sepuro ya Allah, pun sampean sepuro kula nggih nyepuro ngono aku. Terus ono sing gak setuju malaikat, yo ojo mung sepuro. Enak dhewe. Terus anak buah malaikat Israel tak cabutin mending. Gini deh ya. Jarno jak tuku Fortuner. Gini ya Rek ya. Banyak yang ingin saya katakan. Terakhir Pak Muzamil, sebelum Pak Muzamil, terakhir gini. Anda juga Mbak Maulina, Mbak Sinten, Bu Sinten, Bu Yuli dan anak-anakku semua, awakmu karo aku ya jauh salah paham. Dadi nek aku ngomong apa-apa, aku iki gak ngurusin negara, aku gak duwe hak, aku gak duwe kuwasa, aku gak duwe jabatan. Aku gak ngurusin negara. Kok nek takon soal negara pemerintahan ya aku gak ro. Antum alamu bi umuri dunyakum. Ngono ya. Jadi saya tidak sedang berpolitik, berpendapat. Apa pendapatmu mengenai pemerintahan? Aku masih ada kadang-kadang wartawan takon aku meniku deh. Oh gak mek gede-gede sing cilik-cilik kadang ono artis pegatan lho. Wartawan takon aku. Ono. Duper aku nek gone Joang Bin. Duper sampai jam 4 esuk aku diwenteni. Cak ini gimana pendapat saya tentang Mbak ini yang cerai dengan ini? Lho ngarek gak takon aku kok kon takon. Wong kon yo gak melok pegatan kok takon aku. Sing pegatan lho gak takon aku. Terus aku dikon ngomong gendeng ta aku iki. Wong kon sing takon aku iki yo gak melok pegatan. Lah kok kon takon aku? Mungkin aku ngeladeni kon lak wong loro gendeng iki sitok kon tok ae ngono aku. Demikian juga pemerintahan presiden sekarang. Gimana Cak pembangunan 4 tahun ini? Lho wong iki gak takon aku kok. Aku duwe pikiran. Ya apa carane Indonesia iki waras? Aku duwe. Tapi wong lorone gak njaluk tombol ya Pak. Ya apa katanya? Sing loro gak njaluk tombol lan gak krasa loro kate ya diapakno. Ya dijarno ae. Gitu loh. Aja meneh kok Republik Indonesia. Konflik Palestina Israel aku duwe jawabane. Aku duwe jawabane. Dan semua yang dilakukan sekarang itu tidak akan bisa menjawab masalah itu. Karena kalian tidak melihat dimensi dari inti masalah yang sebenarnya. Gak ono sing roh. Aku duwe jawabane. Tapi nek tak omong kon gak siap. Dan apa aku ngomong no, aku gak tau dijalui tulung kok. Aku meneng tak jarno kelak sulit dhewe ayo. Ya. Jarno. Sing iki pedida-pedidi, sing iki jarno tak. Aku meneng ae. Wong seluruh perdebatannya itu salah kok. Salah sejak awal ya soalnya. Salah kata-katanya salah, idiomnya salah, nyebut XA-nya salah. Aku duwe. Karena urusan Palestina Israel sampai ke Masjidil Haram itu satu diameter. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kena nganggo jongkor ya. Sret kok tarik, sret. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Seharusnya bukan hanya soal konflik yang diselesaikan, tapi gemah ripah loh jinawinya sak dunia itu ditentukan oleh kearifan memaknai ayat ini tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah saiki ngrungokno ndelok karo guyang-guyu
gak tutuk-tutuk arek-arek jarno kon. Ayo kon yo. Ayo kon, ayo kon. Ayo. Ngono iku. Aku ya meneng ae kate lapung aku duduk takmir dunya kok. Yo nek wong Madura takmir swarga. Ya, jadi sama saya jangan salah paham. Misalnya Islam, saya bukan orang yang menafsirkan Islam, saya bukan ulama yang menjawab Anda sebagai ulama. Saya ini bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, tidak pernah mengalami pembelajaran ilmu-ilmu klasik Islam maupun modern. Aku gak memenuhi syarat kabeh. Sing tak lakoni ndik makyaku apa rek? Oh alah ono arek-arek hambanya Allah, wong sing yo, wong sing nyenengno seneng. Lah ya sing ngarani salak ya sapa ngono. Wis jelas ana gelas ya mesti kopi lah. Bengi-bengi pas ana rame-rame ngene iki dodolan ya mesti ae anget-anget nek gak kopi teh lak ngono. Sing ngarani iya. Tapi lah ya apa mosok dodol kopi gak ngomong kopi ya ta? Ya ngerti gak apa-apa, aku gak masalah gitu. Dadi rezeki lho, Bu. Nyenengno lho menungso iki. Nggih, sing ngono iku menungso. Wong saiki ya, kon bapak kok geno kopi ya, Bu Yuli ya. Bikinin isu-isu ta sore-sore bapak mulai nyambut gawe ngopi karo ngerokok terus karo nyenang ini. Mesti diambut dhewe, Mas. Ya ta gak? Mari ngene-ngene diambut dhewe. Ngentut ana wong ngentut gak diambut dhewe, mesti kok ambut dhewe, mesti enak ambune ngentutmu dhewe kok. Ana ngunune menungso iku. Wong saiki nggunting lho, lak cangkeme melok. Ya ta gak? Sampeyan gak percaya. Nggunting srengenge sampeyan. Ya ta gak? Ngono iku, ora pikir yen ngono iku malah nek mosok dodol kopi meneng gak iso ya mesti kopi ngono. Kon gak usah terus muring-muring ya, saya ono medhus liwat mbek ngono. Mosok terus ngomong wis nek kon medhus ya gak lah ya. Susah lak padha gendenge iki ya. Ngene ya Mas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadi tolong jangan paham sari. Awakmu mempertentangkan aku karo sapa-sapa, dodolan omonganku ndek YouTube ya, begitu like oleh piro ya toh, begitu ya browse apa search oleh piro ngono-ngono iku ya. Aku gak masalah, tapi itu masalah bagi dirimu sendiri gitu ya. Aku juga gurung sampe miriti awakmu lho ya. Wis gelek lah aku rencana tak wiriti arek-arek iki. Arek-arek iki. Tapi gak lah kata lakone aku guyur bapak arek-arek wancane nyambut gawe ben gak dadi ono iku ya wis bapak wis gak apa-apa. Muga-muga Gusti Allah nyepuro. Ngono ya, gitu ya. Kabeh tak dongakno sebut tapi ojo salah paham, saya bukan ahli agama yang menjawab kepada Anda mengenai agama. Enggak. Saya bukan cendekiawan muslim yang tahu Islam, bukan. Saya bukan lulusan Kairo, saya bukan lulusan Asem Bagus, saya bukan lulusan Bangkalan, saya bukan lulusan Gontor, saya bukan dokter, saya bukan siapa-siapa. Jadi yang saya lakukan itu adalah menemanimu. Nek ngono tok. Di tengah menemanimu mergo awakmu iku wong Indonesia, biasanya terus metu-metu bab-bab Indonesia ya tak ewangi tak jawab. Tapi tidak berarti saya berpendapat tentang Indonesia, gak rek. Lah apa aku berdebat tentang Indonesia? Orang Indonesia yo gak ngerti aku kok. Bagi Indonesia saya tidak ada kok. Gitu loh. Jadi aku yo gak GR lah. Jadi sekali lagi teman sekalian, ini bukan ini ucap nun bikin statement das mau gak statement aku yang jawab korak-korak gitu loh. Menjawab pertanyaan, gitu. Mulanya sinau bareng, oke. Sinau bareng itu artinya apa? Jadi hidup itu ada hierarki. Nah iki anune sabrang ya, sabrang. Pembelajaran selama ini, pendidikan itu semua hierarki sifatnya Pak Suko. Namanya itu asosiatif.
gitu lagi. Mulane sinau bareng, duduk ceramah, duduk pengajian, sinau bareng mergo bareng-bareng seperti kejadian di Madinah. As-Saqafah al-Madinah itu pasal konstitusi piagam yang dibikin wong bareng-bareng, bukan dibikin oleh wong pinter kayak Magna Carta, Declaration of Independence, Freedom of Speech, dan itu kan dibikin wong pinter. UUD 45 dibikin wong pinter. Di Maiyah sekarang ini sedang diproses untuk bikin piagam Maiyah, dan tidak boleh saya yang bikin. Yang bikin harus jamaah. Alon-alon gak apa-apa. Supaya meneh-meneh dadi dalane arek-arek anak putu-putu meneh-meneh. Dengan catatan gak ono Maiyah ya gak apa-apa anggere ono Islam. Dadi aku kalangan Maiyah ya gak apa-apa. Wong sing penting ku Allah, Kanjeng Nabi karo ajaran Islam lah itu. Nek Maiyah gak ono gak apa-apa. Aku takon wanita Muhammadiyah ngomong ngono. Wanita NU ngomong ngono. Gak apa-apa NU gak ono, bubar gak apa-apa, sing penting Islam. Wanita ngomong ngono. Ya sip. Sip, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, saya juga tidak sedang ya apa karo NU Muhammadiyah ya gak, maksud saya aku mek menceritakno awakku, aku iki gak duwe hak milik apa-apa dalam kehidupan. Nek wong Jawa ono kalimat jenenge milik gendong lali, ngerti? Takon wong tuamu mbahmu, milik gendong lali itu artinya kalau kamu sudah mendapatkan sesuatu terus kamu merasa memilikinya, setelah kamu merasa memilikinya kamu lupa pada hakikatnya, gitu loh. Dan jadi duduk tekmu. Mas Yokon itu sertifikat tanah, itu ono sertifikat jadi lah duduk tekmu sih. Jari sapa tekmu, sikilmu lah duduk tekmu sih asli ini. Nah, kesadaran ini yang hilang pada orang modern. Tetap duduk tekmu, aku dewi duduk tak kuatan, gitu loh. Jadi teman sekalian ya, ojo salah paham ya. Tadi kita tetap sinau bareng dan monggo semuanya anda sudah makin tahu apa yang baik, apa yang buruk. Termasuk ini Pak Muzamil. Tolong nanti dijawab soal budaya, karena makin banyak ulama atau ustadz yang berpendapat budaya itu haram. Ini medeni ya. Budaya haram ya Allah. Sing dimaksud budaya iku apa ngene rek? Ngene wis. Ngene tak kayak contoh wis. Gini, nek kalau laki-laki Pak Muzamil, sholat itu auratnya dari mana ke mana? Dari pusar sampai ke lutut. Sini ya, sini toh? Ya. Nggak sampai dada. Ya. Pokoknya di atas pusar sampai lutut. Sampai bawah lutut. Ya. Ya. Wes. Wani kon meneh sembahyang nang masjid ngono. Ngimami. Pantes tak gak? Diizinkan tak gak karo jamaahmu? Kon ngimami mek sarungan tok kene karo kene ngono tok. Ayo. Khutbah Jumat. Ini. Alhamdulillah. Iya kok kene niki gagal, kene niki belum tok. Ayo. Mungkin nggak itu kita lakukan? Kenapa tidak mungkin? Ya, gak pantas, kurang sopan. Jadi ini yang membuat tidak berani melakukan itu dan tidak akan melakukan itu agama apa budaya? Budaya. Ya pantas-pantas sih lah. Jangan ya gak apa-apa nek cara. Ya tapi yo, padahal itu sholat loh. Kalau di luar sholat bahkan pupu gak apa-apa toh. Bagi orang yang bekerja kasar ya. Nggak apa-apa. Wani tapi kon. Ayo dadi wali kota. Terus metu katokan kaya tukang tambal ban. Wani kok. Lah gak salah secara agama. Tidak melanggar syariat. Cuman lah gak pantas. Nah, pantas gak pantas ini diciptakan bersama oleh manusia, namanya budaya. Jadi kalau budaya itu haram, tak tagih kon, awas kon sampai sarungan. Awas nak kon sampai kelamben. Karena kelamben itu kan pemenuhan budaya, kupuluan pemenuhan budaya. Gitu loh. Jane rambut gondrong terus apa? Khutbah iki di alhamdulillah. Qala ta'ala fil Qur'an oleh takai.
secara agama? Boleh. Ayo lakonono kon. Jadi ya apa caranya budaya gak oleh ku ya apa? Sing gak oleh ku budaya yang melukai atau melanggar syariat agama. Budayanya tidak bisa kita elakkan. Begitu bayi lahir langsung kok apa itu jenenge rek? Duduk map apa itu dibedok, pokoknya kan langsung kok tutupi auratnya ya. Bayi loh, padahal bayiku masih buka auratnya kan gak salah deh. Arek umur kelas 1 loro SD di kampung nguber layangan mudo kabeh ya. Ikut kok anggap jahat agak. Kok anggap gak duwe isin agak. Karena wong sing duwe isin iku syaratnya wong sing wis duwe nalar, sing wis duwe akal. Kalau dia belum mencukupi akalnya, tidak ada hukuman isin tak gak isin. Ketika apa-apa. Tapi nek kon wis kon ngene iki terus kon berlayangan gondal gandul. Akhirnya layanganmu diuber PT. Kita mboten. Dadi ngerti budaya ya rek ya. Dan ini bukan saya ini bukan rumus saya sebagai apa? Bukan rumus agama loh ini. Ini rumus afala ta'qilun aja loh ya. Jadi ini bukan jawaban seorang ulama gitu loh. Gak usah seru debat budaya Emanu Najib versus ngono ya rek. Ya. Itu kan sekedar aku jawab awakmu gitu loh, memberi simulasi-simulasi lah, gak mungkin tanpa budaya gitu loh. Mulane masjid iku ono cungkupe, ono makutone, ono cendelone gitu. Itu semua kan budaya gitu loh. Rambutmu iku yo kok potongan ya dipilih, ono rebonding, ono apa segala macam nak ngono. Klambi gak kok ubet-ubet ya ono kerae, lah ngono sih ono benike ya. Lah ngono itu jenenge budaya, gak ono kok ya ayyuhalladzina amanu gaya klambi nganggo benik, gak ono. Itu urusan manusia untuk membudidayakan kehidupannya. Nah itu jangan ditolak. Kalau ditolak kamu ndak bisa hidup. Boleh ndak suami istri tidur nyun saya bersetubuh? Yo wajib yo. Yo. Wajib nafkah. Iya wajib ya, oke benar. Oke boleh dan Bisa wajib, bisa sunah. bisa wajib, bisa sunah. Bisa haram juga. Bisa haram juga. Oke. Tapi kan tidak berhenti di situ. Nek ono anakmu, kok terus ae ngono. Terus oleh tagak ngono ndek nirat. Utawa mesti sandek gerdu. Loh, jadi itu semua kan budaya. Itu kan budaya. Kan begitu. Jadi tidak mungkin hidup tanpa budaya. Karena manusia ini diciptakan Allah dengan peralatan-peralatan batin dan fisik untuk menciptakan budaya. Budayanya dipandu oleh prinsip agama. Kan gitu. Jelas ya, Rek, ya? Nah, termasuk malam ini budaya. Budaya. Ya apa sih melarang budaya tapi nganggo Android. Nah terus Android itu apa? Maksud Android itu syariat gitu. Kayak Android ya budaya. Teknologi adalah bagian dari budaya. Ngono ya, ya oke. Iki saiki wis jam 12 ya Allah. Mak ini gak kroso ya. Cik jam 12 lho ya apa ada. Ini Bu. Cik jam 12. Tak wis jam 12. Disitulah orang badi tidak badi standar syukurnya di mana kan gitu. Jik kuning lampune rek, wis kuning rek kan siji Bu. Nek jik kuning terabas, nek wis kuning ngeren. Nah sing sampean milih sing endi lak ngono. Gitu. Nek arek-arek iki arek-arek jik kuning terabas. Oke, sekarang Pak Muzamil beberapa hal termasuk yang tadi ditanyakan. Oke, Pak Muzamil, monggo tadi yang Bu Maulina sudah jawab, sampean jawab yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya jadi tahu rahasianya Pak Suko. Jadi rupanya Pak Suko dulu itu waktu mahasiswa mencintai wanita yang mirip wajahnya Bu Maulina. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain, yaitu istrinya yang sekarang. Oleh karena itu ketika ketemu orang yang mirip dengan yang dulu dicintai, nah memorinya move on. Mudah-mudahan istrinya Pak Suko mendengar, sehingga akhirnya merestui Pak Suko. Terima kasih. Ini antara saya dengan beliau ini saja. Saya dengan beliau Mbah Non. Ini kan salah satu contoh sinau bareng, gitu ya. Saya dengan beliau ini kan berasal dari asalnya jelas berbeda. Saya Madura yang sampai tahu sendirilah, yang akrab dengan Tuhan. Ya. Orang Madura itu gini, banyak orang Madura itu sholat tuh hanya pakai kaos oblong tuh banyak. Bajunya itu Pak Suko gak dipakai, hanya ditaruh di mana? Di sininya. Jadi pakai kaos oblong, pakai peci yang sudah kayak ini loh, putih jadi coklat. Nah, terus bajunya itu apa? Bajunya hanya disampirkan di sini. Takbir Allahu Akbar itu. Nah, di tengah-tengah sholat sambil garuk-garuk ini. Nah, ini kalau ketemu Islam model sekarang rasah ini sholat, agak sopan ini, penghinaan ini. Nah, ini kan hanya tafsir. Orang Madura itu mesra karo Allah Ta'ala. Lah ya kan? Wis cedak iku gak perlu formal-formalan. Masa saya ketemu Pak Suko kok harus pakai sepatu, pakai dasi, ya namanya wong ado. Nah, gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan satu saat ketua NU itu orang Madura lah. Biar gak seperti sekarang ini. Masa NU kok suka membubarkan pengajian orang lain. Yang mesra dong, gitu ya. Yang mesra, yang lain juga mudah-mudahan di PNU, mudah-mudahan HTI apa yang sudah dibubarkan itu, gitu ya. Terus apa besok dipimpin orang Madura lah, biar mesra, gitu ya. Sholat gak usah terlalu formal, gitu ya. Ngerokok juga perlu, ya kan, supaya bisa jodol sate, gitu. Nah iya, mensyukuri apapun. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Saya dengan beliau ini satu, dari kultur yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Dan saya kan kalau ngomongnya kan keras, gitu ya. Beliau kan ada ritmenya. Nah, ini kan nggak sama. Inilah sinau bareng, gitu ya. Nah, sekarang kita itu kan mempersempit. Jadi ini sudah potret perbedaan saya dengan beliau itu sebetulnya. Dan pendapat saya juga sering nggak sama kan dengan pendapat beliau sebetulnya. Dan beliau tidak pernah menyalahkan saya, dibiarkan saja saya, gitu ya. Jadi kalau saya bicara A terus dianggap beliau setuju, belum tentu. Itu Pak Muslimin bilang gini mesti Cak Nun setuju, belum tentu. Cuma beliau gak akan menyalahkan karena menghargai saya. Begitu beliau itu. Dan saya gak pernah disalahkan oleh beliau selama ini. Dicul kiai, tanggung jawabnya sendiri gitu, gitu ya. Itu kan begitu, seperti saya ngomongin Banser begini, saya mau diserang oleh Banser, beliau menang ya, saya menang juga kan gitu. Tanggung jawab saya, tanggung jawab dewi ini gitu loh. Nah gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh potret sinau bareng. Nah, ini sekarang yang tidak ada. Jadi kita itu lama-lama semakin kecil. Masjid besar itu sebetulnya bukan dari bangunannya, ya. Orang sekarang kan yang dibesarkan bangunannya, bukan pola pikirnya, ya apa enggak? Bukan pola pikir, tapi bangunan. Sehingga meskipun masjid itu besar, tapi ciut gitu. Pengajian Muhammadiyah, imamnya Muhammadiyah, makmumnya Muhammadiyah, ngisi pengajian Muhammadiyah, yang dikasih pengajian Muhammadiyah, speakernya Muhammadiyah, keramiknya Muhammadiyah, logonya Muhammadiyah semua. Dia akhirnya kan nggak pernah ketemu sama orang lain, sehingga nggak siap ketika di luar itu banyak orang lain, jadi sempit, gak siap. Ada orang pidato kok dibubarkan, ya dengarkan. Lek cocok ya diambil, gak cocok ya harus diambil, kan gitu.
Nggak usah bubar-bubarkan orang pidato. Memangnya pidato maksa kan? Nggak maksa, gratis kan? Nah sekarang orang mau bubarkan orang pidato, piye karepe? Le iso iku wong Muhammadiyah itu ngundang wong NU, ben krungu wong liya. Wong Muhammadiyah itu ngundang wong NU ngundang Muhammadiyah. Masa seragam terus, Re? Ya. Nah, orang sekarang kenapa rumah tangga pegatan? Kan karena gak bisa bervariasi istrinya. Nah, ya pegatan. Sesuk ngono, siang ngono, bengi ngono. Suwe-suwe nang doli. Terus ono doli. Apa? Nah, Pak Suko itu kan ingin variasi. Mana Bu Suko? Tak minum dulu. Loh iya, ini pola pikir kita, iya kan? Seakan-akan semua seragam, padahal jangan seragam. Bu, halo? Ibu-ibu ya, kalau ingin gak dipegat oleh suaminya atau suaminya tidak seperti Pak Suko, senang kepada wanita lain gitu ya, harus bisa bervariasi, gitu ya. Pak Muzabil, Ya. kok yang disalahkan yang perempuan? Oh Nenek, iya. variasi apa yang salah gak duit? Oh iya, belum. Oh, belum. Yang laki-laki juga harus begitu. Nah, gitu dong. Gitu. Nah, iya. Harus bisa bervariasi, gitu ya. Jadi kalau tadi celananya merah, besok ya hitam. Nah, itu dia. Ya variasi. Makan juga begitu. Gitu ya, seperti bunga itu loh, gitu ya. Bunga yang indah itu bukan kalau anggrek-anggrek semua, kan bukan kan? Warna-warni, ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya. Madura gak ada hijau, adanya biru. Ada birunya dan seterusnya, itu variasi. Nah sekarang kita kan emoh kepada variasi, ya Pak? Enggak, pintar jadi korban kepintarannya. Jadi karena dia pintar, semua dirancang, semua dipikirkan sesuai dengan pikirannya. Tidak tahu kalau ada yang maha perancang, yang maha pembikin sutradara. Dan dia jadi korban. Sama dengan orang cantik yang jadi korban kecantikannya. Karena banyak orang yang suka, akhirnya semua orang disukai. Akhirnya jadi Suko Widodo. Kan gitu. Jadi korban. Doanya orang teraniaya itu. Ya, ini sejarah. Karena ini Maulid, ya Maulid Rasul. Nabi Muhammad itu kan hijrah ke mana? Ke Madinah. Gitu ya. Rasulullah dengan berat hati meninggalkan kota Mekah. Kan itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Rasulullah itu inginnya lahir di Mekah, ya Islam berkembang di Mekah. Tapi harus hijrah ke Madinah. Jadi gitu, kalau tadi kembang juga begitu Bu. Kalau Pak Suko, ini rezeki kembang kempis, nggak apa-apa, memang harus kembang kempis, variasi. Kalau kembang terus ya orang api, pas kempis terus nggak api, rameteng kalau nggak kembang kempis kan gitu. Loh, kan gitu. Nah, hijrah Rasulullah, lama kelamaan Rasulullah itu setelah 6 tahun di Madinah, ya Rasulullah itu ingin ke Mekah. Itu ingat kan ya? Itu tahun ke-6 dari hijrah, beliau ingin ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Beliau membawa umatnya kurang lebih 1.400 orang. Jadi ini rame-rame ke Mekah. Yang beliau itu gak mau perang, tapi mau umroh ke sana. Itu bukan bulan haji, mau umroh. Beliau ini semua 1.400 orang tidak bawa senjata perang, tapi bawa pedang. Pedang itu di Mekah bukan untuk pedang. Nah, gak tahu saya orang Indonesia itu seperti apa Pak Suko? Waktu seperti apa? Seperti karet. Oh gitu. GMT, Gubeng Main Time. Nah, ini ya terus ya. Ini biar ada sejarah Rasulullah. Terus beliau berangkat 1.400 orang bawa pedang, bukan perang. Karena kalau perang bawa perlengkapan. Sesampai di satu tempat yang namanya Hudaybiyah, itu rombongan ini dicegat oleh orang Arab, tidak boleh masuk ke Mekah. Hudaybiyah itu kurang lebih
50 km sebelum Mekah. Kurang lebih loh, kira-kira. Ini ilmunya Abu Nawas, kalau kira-kira gak ada salahnya. Gitu ya. Nah, sampai di situ dicegat, tidak boleh melanjutkan karena oleh mereka dianggap ini rombongan mau memerangi Mekah. Nah, di tengah itu akhirnya Rasulullah mengutus anak buahnya untuk menyampaikan kepada petinggi Mekah bahwa kita tidak mau perang, kita mau ibadah. Siapa yang diutus? Masih ingat enggak? Siapa? Menantunya Rasulullah siapa? Loh kok? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mantunya Rasulullah loh, bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman diutus untuk menyampaikan. Ternyata utusan ini ditawan oleh mereka. Ditawan. Sayyidina Utsman ini ditawan, tidak dikembalikan. Nah ini loh. Nah, karena ditawan timbul isu kalau Sayyidina Utsman itu sudah dibunuh. Maka disitulah akibat penawanan ini mestinya kan maunya untuk memukul mundur umat Islam. Tapi maka lahirlah sumpah setia di situ. Semua sahabat yang tadinya tidak begitu kuat imannya, tidak begitu kuat semangatnya, kumpul kayak iki lho, lungguh bareng kayak iki lho, maiyahan gitu di bawah pohon yang akhirnya mengatakan sumpah setia untuk membela Rasulullah, untuk memerangi mereka, untuk mengambil Sayyidina Utsman mati atau hidup. Itu yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, diabadikan dalam Quran gitu ya. Nah, di tengah seperti itu datang siapa? Utusanku Quraisy. Ini sahabat ini sudah ingin perang, sudah ingin perang, tidak mau kembali. Pokoknya kita tidak kembali sebelum Utsman kembali. Kita tidak kembali kecuali nyerang Mekah. Datang utusan ngajak damai. Nah ternyata Rasulullah mau diajak damai itu, mau. Bahkan Rasulullah itu mengorbankan banyak hal di situ, yang banyak sahabat itu tidak paham. Sayyidina Umar itu marah karena Rasulullah mau diajak damai. Marah. Sayyidina Umar itu ya, wong wis pendekar, tukang mateni wong kok damai. Kapan lagi mau membunuh orang? Nah gitu, waktunya ini gitu. Mumpung ada mati syahid ini kan begitu ya. Ternyata Rasulullah gak mau. Sampai Sayyidina Umar itu sepanjang jalan gak nyapa Rasulullah. Coba. Jadi Rasulullah itu gak disapa oleh Umar bin Khattab karena kecewa kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mau perjanjian di situ, itu utusan Quraisy namanya Suhail bin Amr. Terus janji disebut Suluh Hudaibiyah. Ya. Suluh Hudaibiyah, perjanjian bahwa rombongan tidak jadi ke Mekah dan boleh adalah 2 tahun berikutnya. Coba bayangkan, masa umroh 1.400 orang tidak jadi, dan selama 2 tahun tidak boleh ada pertempuran. Kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan, kalau ada orang Madinah ke Mekah harus dikembalikan, gitu selama 2 tahun. Nah, surat perjanjiannya itu yang disuruh nulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah gitu loh, karena Rasulullah itu ummi, tidak bisa nulis, ditulis. Setelah poin-poinnya ditulis, di awal oleh Rasulullah sudah tulis Bismillahirrahmanirrahim, gitu loh. Suhail langsung tidak mau, jangan pakai Bismillah, karena kalau aku mengakui Allah Rahman Rahim, aku yang melebu Islam. Hapus, kata Suhail. Rasulullah mau. Semakin kecewa Umar bin Khattab, kenapa Rasulullah mengalah? Tak patah ini Suhail ini, gitu ya. Enggak apa-apa. Nah, skenario hidup itu seperti itu. Pulang, Sayyidina Umar gak nyapa, Rasulullah itu dibiarkan sendirian. Nah di tengah jalan itulah turun surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasron aziza, dan seterusnya. Sungguh kami akan memberi kemenangan kepadamu Muhammad, fathan mubina, dengan kemenangan yang nyata. Nah itu sudah sampai hampir Madinah itu Pak Suko, baru turun ayat itu. Sepanjang jalan ratusan, Mekah Madinah itu 500 km.
Grundel sahabat semua, kecewa kepada Rasulullah. Nah, ternyata mau masuk Madinah turun inna fatahna fathan mubina, kemenangan yang nyata yang oleh Sunan Gunung Jati dijadikan nama Jayakarta itu. Jayakarta itu fathan mubina, kemenangan yang nyata. Maka kalau Jakarta sampai dipimpin oleh orang yang tidak sehaluan dengan Sunan Gunung Jati, itu pengkhianatan kepada Sunan Gunung Jati. Yang ngasih nama Jayakarta itu Sunan Gunung Jati, karena beliau yang membebaskan Batavia dari Portugis dengan Valatehan itu, ya. Ingat kan? Maka IAIN sana dinamai Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu nama Sunan Gunung Jati. Fathan Mubina diterjemahkan menjadi Jayakarta. Itu ibu kota kita itu kan, Jayakarta. Nah itu ya, akhirnya apa? Mengalahnya beliau ini dibalas oleh Allah. Pada tahun ke-8, 2 tahun berikutnya, Rasulullah dan para sahabat ke Mekah. Dan Mekah takluk, gak usah diperangi, yang disebut dengan Fathu Mekah. Nah itu loh teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau sampai ngelamar kok ditolak, jangan patah semangat. Mungkin akan diterima dengan cara yang lebih baik daripada kalau diterima waktu itu. Saya sering, ini jemaah Ahmadiyah ini apa, minta tolong saya ingin ketemu Mbah Non, gitu ya, segala macam cara. Nah saya sampaikan itu keinginannya sampean. Mudah-mudahan Allah punya skenario lain, sampean bisa ketemu dengan Mbah Non dengan cara Allah, itu akan lebih mesra kata saya. Gak usah minta tolong sama saya, tak gitu kan. Jadi sampean kalau ingin ketemu beliau, ingin apa, gak usah minta tolong sama saya mulai sekarang ya. Karena saya sering begitu, malah ada yang minta nomor WA-nya jenengan. Nah, enak saja kata saya. Minta nomor WA, Pak, tolong minta nomor WA-nya. Enggak saya kasih. Sampean ketemulah dengan cara sendiri, minta kepada Allah Ta'ala, walaupun dalam mimpi. Nah gitu, pertemuan dalam mimpi lebih indah. Enggak harus ketemu seperti tadi yang ngasih lukisan itu loh. Ketemu itu tidak selalu lebih baik. Bisa jadi enggak ketemu itu. Nah kan gitu. Mungkin itu salah satu kisah Rasulullah SAW ya, tentang Fathu Mekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Darun mau di musik dulu atau? Satu nomor musik saya minta para vokalis ke depan. Jadi tapi bareng-bareng ya, cek gak tadi show selawatan. Iki duduk wong nyanyi selawat, tapi kita selawatan bersama-sama. Karena sebenarnya yang terdengar itu belum bisa kita nilai. Yang bisa kita nilai adalah kalau sudah diketahui niatnya dan motivasinya. Jadi ono wong sing nyanyi selawat, ono sing selawatan. Nek nyanyi selawat itu mempertunjukkan suara dan keindahan nada. Kalau selawatan itu tidak nomor satu indahnya nada dan suaranya. Yang nomor satu adalah niat untuk menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW.